kita ngecek ternyata negatif, itu kan biasanya jadi ada, aduh kok negatif ya, jadi kayak kecewa gitu loh. Ada yang salah nggak sih dari aku, apa jangan-jangan aku yang nggak subur. Hai, assalamualaikum, welcome to Paradise Channel, be better from a channel. Sebelum aku lanjut buat ngomongin sesuatu di video ini, aku mau ngingetin teman-teman semuanya, menuju 20.000 subscriber, aku akan ada giveaway berupa uang Rp400.000 untuk orang-orang yang beruntung. Itu totalnya ya. Jadi jangan lupa buat komen sebanyak-banyaknya di video-video aku, dan sebarin juga videonya ke teman-teman kalian. Oke, ditunggu nanti sampai 20.000 subscriber ya. Hai gengs, di kesempatan kali ini aku mau cerita perjalananku, pengalamanku setelah keguguran pada tanggal 14 November 2020, dan alhamdulillah bisa dikaruniai anak kembali, bisa hamil lagi, itu setelah kurang lebih 1 tahun. Dan ini dia ceritanya. Jadi mungkin beberapa di antara teman-teman udah ada yang tahu ya, kalau aku pernah keguguran itu bulan November karena virus rubella. Jadi memang rubella itu semacam kayak campak gitu kan. Kalau untuk orang normal itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk ibu hamil itu sangat beresiko untuk janinnya. Kalau misalnya janinnya bisa bertahan, kemungkinan akan cacat, atau kalau misalnya nggak bisa bertahan ya itu tadi keguguran atau meninggal dalam kandungan. Aku nggak tahu untuk penyakit rubella atau virus rubella itu tertularnya di mana, karena itu kan penularan dari orang gitu ya, orang ke orang. Tapi feelingku barangkali itu di rumah sakit gitu ya, karena aku pas kehamilan pertama itu kan bolak-balik ke rumah sakit, dari mulai masalah ini kelenjar getah bening yang ada di selangkangan gitu kan, benjolan yang ada di selangkangan, terus aku harus bolak-balik untuk pengobatan di rumah sakit, dan otomatis ya tahu sendiri kan rumah sakit itu tempatnya orang sakit. Terus setelah benjolan selesai, aku juga sempat batuk pilek kayak gitu. Terus habis benjolan udah selesai, udah mengecil, ternyata mulai gatal-gatal badannya, ruam-ruam kayak gitu, bintik-bintik merah, terus panas tinggi, dan ternyata itu diketahui rubella. Akhirnya dari situ aku keguguran. Sebenarnya waktu itu ya kita ikhlas aja gitu ya, maksudnya oh ya ini mungkin emang belum jalannya. Tapi kalau sekarang misal kayak nginget-nginget waktu itu, atau pas lagi buka hasil USG yang anak pertama, itu rasanya aduh kasihan ya kayak gitu ya. Biasanya kalau cerita sama orang itu pasti bakal nangis, keinget gitu kan. Terus alhamdulillah di kehamilan kedua ini aku dikasih kepercayaan sama Allah kayak gitu untuk hamil lagi. Tapi proses aku bisa hamil lagi itu bukan waktu yang cepat ya. Aku totalnya hampir setahun. Dikuretkan itu tanggal 14 November. Aku ketahuan hamil tuh bulan Agustus kalau nggak September tahun berikutnya, tahun 2021. Jadi hampir 1 tahun kan hitungannya, hampir 1 tahun. Dan memang sebenarnya dari dokter itu setelah aku dikuret disarankan untuk tidak program hamil selama 3 bulan, karena untuk recovery dari organ reproduksinya, terus rahimnya juga biar benar-benar pulih sembuh dulu. Karena dulu kan waktu kehamilan pertama itu udah hampir 3 bulan aku mengandungnya, jadi nggak yang 1 bulan keguguran. Biasanya kalau 1 bulan kan mungkin recovery-nya lebih cepet ya, tapi itu aku kan udah 3 bulan, jadi ya recovery-nya mungkin agak lama. Setelah 3 bulan selesai, aku disarankan untuk cek lab. Jadi ada nggak sih virus torch, maksudnya masih ada virus nggak sih di dalam tubuhku itu. Takutnya nanti kalau aku masih ada virus, terus aku program hamil, ternyata janinnya kena gitu loh, takutnya kayak gitu. Soalnya ada kan virus yang itu bisa bertahan lama dalam tubuh, bahkan berbulan-bulan. Walaupun agak lumayan mahal juga ya untuk tes torchnya,
Jadi kalau tes torch itu nanti akan diuji IgG sama IgM-nya. Tapi waktu itu aku cuma uji IgM aja. Jadi kalau IgM itu tuh kayak istilahnya saat ini itu ada nggak sih virus yang nempel di tubuh kita gitu, virus torch yang ada di tubuh kita. Sementara kalau IgG itu virus yang dulu pernah nempel di tubuh kita. Karena pertimbangan biaya, karena cukup mehong kan, akhirnya aku memutuskan untuk tes torch 3 dan itu cuma IgM aja. Jadi yang saat ini itu seperti apa, dan alhamdulillah negatif semua. Itu totalnya kalau nggak salah 1.500.000. Nanti aku kasih tahu notanya ya. Setelah dinyatakan negatif, aku mulailah program. Nah, tapi ternyata beberapa bulan setelah itu aku ada ujian penyakit lagi, yaitu keputihan yang tidak wajar. Dan setelah dicek, ternyata itu adalah bakterial vaginosis. Setelah dicek lab kayak gitu, dan lagi-lagi harus ditunda dulu karena aku harus minum antibiotik gitu kan, selama ya kurang lebih 1 bulan gitu. Tapi untuk prosesnya tuh jadi agak lama gitu loh, nggak cuma yang 1 bulan aja, tapi bisa 2 bulan dan sebagainya, karena kan harus nunggu juga gitu. Nah, terus setelah aku udah enggak ada bakterial vaginosis itu, mulai untuk program lagi. Yang aku lakukan ya minum asam folat kayak gitu, mengonsumsi asam folat. Aku waktu itu minumnya Folavit, atau kalau enggak yang 3.000-an gitu per saset, dapat beberapa tablet kayak gitu. Ternyata belum dikehendaki sama Allah, dan mungkin juga karena kecapean. Kan aku pakai kalender gitu kan, menghitung hari kapan masa subur, kapan enggak. Nah, pas masa subur itu aku justru jalan-jalan ke Purworejo, dan itu seharian sampai balik itu maghrib. Pokoknya bener-bener full seharian naik motor. Jadi mungkin enggak jadinya itu karena kecapean itu tadi. Aku sempet kayak tes pack gitu loh, tes pack ternyata negatif, karena emang udah menanti kan, udah penasaran. Nah, tapi sampai beberapa bulan sebelum bulan Agustus itu aku sempet mundur, tapi cuma beberapa hari. Terus aku cek tes pack, pokoknya tiap bulan tuh aku cek tes pack terus, dan itu nggak cuma 1 kali, kadang 2 kali, kadang 3 kali, saking penasarannya gitu kan. Tapi semakin lama aku jadi mikir kayak berharap banget gitu, padahal itu kan ya itu kuasa Allah gitu, takdir Allah mau ngasihnya kapan. Dan akhirnya aku bikin bener-bener serileks mungkin, maksudnya jangan yang terlalu kepikiran, jangan yang terlalu penasaran, karena ketika penasaran terus kita ngecek ternyata negatif, itu kan biasanya jadi ada, aduh kok negatif ya, jadi kayak kecewa gitu loh. Ada yang salah nggak sih dari aku, apa jangan-jangan aku yang nggak subur? Ya udahlah, relax aja kayak gitu, maksudnya nggak usah terlalu yang dipikirin. Mungkin Allah emang belum menakdirkan atau belum pengen aku punya anak saat ini gitu. Akhirnya yaudah dibuat santai aja. Terus akhirnya bulan selanjutnya lagi aku telat 2 minggu itu totalnya. Tapi kan lama banget ya, lama banget karena aku udahlah pasrah aja kayak gitu. Tapi ternyata udah seminggu lebih aku cek ternyata negatif. Nah, padahal udah hampir 2 minggu itu. Ini tes packnya yang salah, atau mungkin karena memang belum terdeteksi, atau mungkin karena akunya yang telat. Tapi sejauh ini tuh aku jarang banget yang namanya telat hampir 2 minggu. Terus akhirnya saking penasarannya kan, aku sama suamiku cek di bidan USG. Terus pas di USG ternyata memang ada penebalan dinding rahim, tapi di situ belum ditemukan kantong janin. Nah, jadi cuma penebalan dinding rahim itu yang pertama memang kemungkinan akan ada kehamilan, tapi yang kedua kemungkinan akan menstruasi. Nah, jadi di antara 2 itu masih belum pasti kan. Akhirnya bidannya bilang ditunggu aja dulu sampai beberapa hari atau seminggu lagi kayak gitu. Kalau misalnya udah menstruasi ya udah berarti itu karena
mau menstruasi. Tapi kalau belum, ya nanti dicek ke sini lagi kayak gitu. Nah, ternyata habis pulang dari bidan itu, habis pulang USG, aku mens dong malam harinya. Jadi ya udah ketahuan itu belum hamil waktu itu, padahal udah 2 minggu nggak mens. Ya sudah. Dan dari situ bener-bener aku jadikan pelajaran banget gitu loh. Oh ternyata sampai 2 minggu juga bukan berarti hamil. Akhirnya ya udahlah, los aja, plong aja. Mungkin Allah tuh masih pengen aku untuk berkarya lagi, untuk menyibukkan diri lagi, untuk mengejar mimpi-mimpi ataupun prestasi yang lain kayak gitu. Jadi ya udah, aku fokus ke situ. Aku udah nggak begitu fokus ke program hamil, walaupun ya tetap menjalankan program hamil, tetap menghitung masa subur. Tapi di samping itu aku nggak begitu kepikiran untuk fokus ke hal itu. Jadi ya aku tetap memikirkan hal-hal yang lainnya dan fokus dengan istilahnya prestasi, karir, masa depan kayak gitulah. Di samping aku juga melakukan olahraga kecil-kecilan, yoga dan sebagainya. Oh iya, dari bidannya juga menyarankan buat aku dan suami mengonsumsi vitamin E, gengs. Tapi karena harganya lumayan mehong, jadi kita mengonsumsinya nggak setiap hari. Paling cuma 2 hari sekali atau 3 hari sekali, dan itu pas mendekati masa subur. Ternyata di bulan selanjutnya, di bulan September kalau nggak salah, itu aku telat hampir 5 hari, kalau nggak 5 hari, seminggu. Nah aku udah nggak pengen buru-buru untuk tes pack lagi kan, cuma karena ini telannya kenapa ya, kayak gitu, penasaran. Akhirnya di hari kelima kalau nggak hari ke-7 itu aku cek tes pack, ternyata positif, alhamdulillah. Dan itu aku yang bener-bener ya ampun, nunggunya emang hampir setahun ya dengan yang harus ditunda dulu lah beberapa bulan, kemudian memang belum dikasih, belum jadi istilahnya kayak gitu. Dan sampai akhirnya jadilah anak keduaku, alhamdulillah atas izin Allah. Jadi mungkin pelajaran yang bisa diambil, yang namanya anak hamil itu adalah benar-benar takdir Allah gitu loh. Kita nggak bisa ikut campur dalam hal itu, kita cuma bisa berusaha melakukan yang terbaik. Kalau misalnya kita cek ternyata kita itu memang sehat, kita normal, ya berarti emang belum dikasih. Tapi kalau kita cek ternyata ada sesuatu yang berbeda dalam tubuh kita, maksudnya ada hal yang janggal, nah itu yang mungkin perlu kita perbaiki. Entah pola hidupnya, biar pola hidup lebih sehat, olahraga, makan makanan yang gizinya seimbang, terus juga ya hal-hal lain yang bisa dilakukan kayak gitulah. Jangan stres, jangan terlalu kepikiran, dibuat los aja gitu loh, santai. Dan ya kayak kalau aku itu tadi, alihkan dengan pikiran lain biar nggak terlalu stres atau nggak terlalu fokus ke hal itu. Jadi itu dulu teman-teman cerita dariku, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi gambaran untuk teman-teman. Dan aku berdoa semoga teman-teman yang belum dikaruniai momongan dan memang segera ingin memiliki momongan, semoga bisa segera diijabah oleh Allah, bisa dikasih keturunan yang baik, yang solih, solihah, dan pastinya bisa diberikan momongan pada waktu yang tepat. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau sharing cerita pengalaman teman-teman, silakan bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share cerita ini ke teman-teman yang mungkin lagi berjuang juga. Semoga bisa menjadi penguat ya. And see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.